Oke, di video kali ini aku akan membahas pergantian selang rem CBR 250RR dengan low budget atau biaya minim. Untuk kita tahu sendiri, untuk CBR 250RR itu ada dua tipe, yaitu yang ABS dan yang non ABS. Sedangkan yang non ABS kan langsung kan dari master rem langsung menuju ke kaliper, sedangkan yang ABS itu dari master rem menuju ke modul ABS nya dulu, setelah itu baru menuju lagi ke di kaliper. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial atau tips pemasangan selang rem CBR 250RR yang ABS dengan versi low budget. Gimana maksudnya low budget? Di sini aku tuh pakai selang rem pada umumnya, coy. Maksudnya selang rem pada umumnya yaitu selang rem merek TDR kayak gini ataupun KTC dan lain-lain ya. Untuk kalian tahu sendiri, untuk selang rem CBR 250RR yang ABS itu setauku yang mengeluarin hanya merek Hell, dan itu pun harganya kisaran 2 juta ya cuy. Sedangkan kalian tahu sendiri kalau yang kayak gini-gini itu satunya gini itu cuma 100.000 atau 100 lebih dikit, dan di sini kalian cuma butuh 4 selang aja. Sebenarnya apa sih keunggulan dari selang rem kok harus diganti? Karena selang rem bawaan kebanyakan motor standar itu menggunakan karet, sedangkan karet tahu sendiri sifatnya kalau kena panas itu lama-lama dia bisa mekar tuh. Itu salah satunya penyebab dari kayak kalian tuh rem blong, jadi minyak rem itu udah panas. Selain dari minyak rem yang maksudnya DOT nya rendah itu cepat mendidih, itu adalah pengaruhnya di selang rem. Selang rem bawaan itu karet, jadi kalau dia kena panas lama-lama ditekan sama hidrolik master rem itu bisa mengembang, jadinya kayak blong gitu ya. Sedangkan kalau selang rem yang aftermarket begini itu biasanya dalamnya itu kayak apa ya, putih-putih gitu, tapi di luarnya itu ada rajutan baja ya. Di sini ada kelihatan kayak ada rajutan baja, dan terus dilapis lagi apa ya, kayak warna-warna gini, kayak apa ya, kayak karet apa gini. Jadinya dia itu sangat minim sekali pemuaian ya, bisa dikatakan pemuaian. Nah, untuk aku kasih penjelasan di awal dulu. Untuk selang rem CBR yang bawaannya itu yang ABS itu sebenarnya nggak sepenuhnya itu karet, tapi setengah besi setengah karet. Jadi yang karet itu dari bagian sini menuju ke sini, lalu sisanya dari sini itu modul ABS itu rata-rata besi cuy, besi gitu, besi fix gitu ya malahnya, bukan selang gini lagi, malah besi fix. Jadi kalau yang ore itu ada sebagian karet, sebagian besi. Jadi ini ke atas, di sini dan di belakang pun juga ada yang sebagian besi, ada yang sebagian karet. Sebenarnya di sini itu video jadi satu saat pemasangan master rem R25, cuma durasinya itu sangat panjang saat aku membahas selang rem, jadinya aku putuskan untuk aku pisah saja untuk selang rem sendiri, master rem R25 itu sendiri. Jadi ya mohon maaf nanti kalau tiba-tiba meloncat-loncat ya. Jadi ini tips dan saran pemasangan selang rem ABS CBR 250RR low budget itu. Oke, langsung saja di videonya. Oke, ini adalah proses pemasangan. Aku sekalian upgrade selang rem. Oh ya, ini sekalian tips dari aku kalau kalian mau upgrade selang rem untuk CBR 250RR yang ABS ya. Di sini aku pakai merek TDR. Bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Kalian harus beli selang itu 4. Yang pertama ini dari master, ini ukurannya 35 inch atau 95 cm ya. Itu dari sini langsung nyambung ke yang ini, yang paling belakang kiri belakang. Dan terus untuk menuju ke kalipernya itu di sini, buat sini sambung lagi ke langsung ke bawah. Ini belum gue pasang, ini pasang nanti. Nah, di sini selangnya dua-duanya pakai ukuran 35 inch atau 95 cm. Tadi aku tuh sedikit bukan trouble sih, ada kendala itu ngelepas baut yang ini.
Yang ini tadi itu susah banget, bukan susah sih, bukan, cuma posisinya tuh mepet semua. Akhirnya aku lepas tangki, lepas semuanya biar enak. Nah niatku itu cuma upgrade yang depan aja, tetapi setelah aku pikir-pikir ini kayaknya enak sekalian aku upgrade yang belakang juga. Niatku itu bertahap, yang depan dulu terus belakang, cuma kalau dilihat dari pemasangan yang cukup ribet, aku putuskan untuk upgrade langsung dua-duanya. Nah di sini aku tuh belum beli selang remnya. Setelah aku ukur-ukur ya, ini sebenarnya aku juga bingung yang di sini tuh berapa. Kayaknya ukuran 40 cm atau 16 inch itu sudah cukup, malah agak kepanjangan dikit ya. Jadi ini nanti masuknya itu ke sini, baut yang ini, lalu outputnya nanti dari sini yang sebelah kanan depan ini, nanti keluarnya di sini ke arah ke kaliper sini. Kalau yang ini enak, ini kalian pakai ukuran 24 inch atau 60 cm. Ini tadi udah gue ukur-ukur pakai meteran tanah ya. Jadi gitu, itu nanti perkembangannya gitu. Terus ini kalau tanya ini bisa nggak, ini tuh sebenarnya bisa pakai baut banjo biasa ya. Ini pakai baut banjo biasa, cuma kalian nanti butuh ini 4 berapa ya, kayaknya 2 atau lupa aku. Ini soalnya yang depan yang pertama ini udah aku pasang lama, kayaknya 3 deh. Ini soalnya ini bautnya udah banjo. Ini kayaknya kalian jaga-jaga beli 3 baut ini, dan beli ring tembaga, ring gini, ring apa ya ini, ring banjo yang ditaruh sini antara selang sini itu, kalau bisa yang banyak. Ini harganya tadi aku beli 2000-an yang tembaga ya. Kalian terserah sih pakai tembaga atau yang pakai ini. Karena apa? Karena ini tadi aku coba itu tuh kayaknya panjangnya itu mentok. Jadi itu aku memakai ini di sini tuh sampai pakai berapa itu? Pakai 6 ring aku. Yang di sini tuh pakai 6 ring. Yang di sini aku nggak tahu berapa, ini kan belum coba. Nah di sini tuh pakai 3 atau 4, ini kebetulan 3. Oke, di sini aku akan update perkembangan. Akhirnya aku putuskan untuk ganti depan belakang. Ini sementara masih begini dulu karena aku masih nunggu barangnya sampai, yang selang rem untuk belakang aku beli 2. Nanti aku review sekalian berapa panjangnya dan mereknya apa aja. Nah semalam itu aku agak ribet lepas baut yang ini, yang 2 di sini, yang terutama yang sini. Soalnya yang sini tuh udah pernah aku bawa ke Honda, aku ganti selang sekalian waktu itu, soalnya nggak nyampe waktu aku ganti stang panjang. Soalnya ABS sampai di sini, selangnya akhirnya nggak nyampe, aku ganti sekalian. Nah yang di sini tuh susah banget minta ampun, sampai bautnya itu dol. Aku sampai akhirnya mau mutusin lepas ABS-nya, maksudnya dilepas biar mudah ngelepas bautnya. Aku tuh sampai lepas baut ini 1, 2, 3 itu bisa kelepas akhirnya. Nanti sini ada baut ya. Itu kan aku awalnya pakai kunci ini, aku beli, ternyata aku nggak bisa dol. Sedangkan kalau aku pakai kunci yang ini, itu tuh mentok ke bagian sini, sini. Jadi mentok. Akhirnya waktu itu udah dol kan, dol sedikit. Waktu ini aku longgarin pakai kunci ini bisa, soalnya ya mungkin mereknya juga agak bagus ya. Mungkin yang ini kan cuma aku beli 10 ribuan. Jadi emang bener-bener lepasnya itu susah banget. Sampai aku tuh kemarin beli 2 kunci, yang satu itu ukuran 10, sampai aku potong biar muat di dalam sini. Soalnya ngelepas sini tuh kan ada kabelnya, susah, nggak bisa pakai kunci yang model bulat gini ya, bisanya pakai gini. Jadinya aku potong ya. Kalau yang di sini sebenarnya nggak terlalu kencang, cuma ruangnya aja yang sulit, jadi harus pakai kunci pendek-pendek. Atau kalian bisa yang cari yang kunci yang sininya itu bisa ditekuk gitu, kalau ada ya. Setahu aku nggak ada yang model gini, adanya yang model kayak gini, tapi kalau ada ya nggak apa-apa, bagus. Lalu sebenarnya itu bisa, nggak bisa, di sini kan sebenarnya gini tuh bisa pakai yang model kayak gini, itu pasti nggak kuat.
pasti dol, soalnya pengaitnya kan cuma di sini, atas bawah sini aja kan, sedangkan itu keras banget. Harus kalian tuh harus pakai ini. Aku aja pakai ini dol, yang ini udah aku sampai aku gerinda-gerindain sedikit biar masuk, soalnya kan ini tebel banget. Tetap dol, mintanya yang kunci yang agak bagus. Nah seperti itu. Nanti aku mau update yang sebelah sini. Oh ya, untuk kalian mau ngendorin ABS ini, kalian nggak bisa hanya melepas 3 baut ini saja ya, karena di sini kayaknya harus lepas semua, karena di bagian sini, sini dan sini seingatku itu tuh besi. Yang terakhir ini cuma ini aja yang selang biasa karet yang menuju ke master rem sini, karetnya itu seperti ini. Jadi semalam itu yang susah itu yang ini, yang di baut sini tuh nggak bisa lepas. Cari yang ini nggak bisa lepas, akhirnya aku putusin untuk longgarin baut 3 itu. Ini 3 ini sorry, itu besi ya, besi. Terus penancapnya itu di sini, itu kayak gini, contohnya kayak gini. Ini pasti nggak bisa gerak kan kalau ini kepasang, yang atasnya juga kepasang. Jadi kalau mau kendorin ABS kayaknya memang harus lepas semuanya. Dan ya sekalian bidding ulang, makanya aku sekalian nggak ganti depan doang, udah mumpung bongkar aku ganti depan belakang. Makanya di sini masih nunggu barangnya yang datang, soalnya aku siapin yang sebenarnya aku cuma niatnya ganti yang depan aja, ternyata saya pikir-pikir oh kayaknya enak depan belakang, sekalian mumpung bongkar seperti itu. Oke, nanti akan aku update lagi perkembangannya gimana, tonton terus sampai akhir. Oke, di sini ada salah satu barang yang udah sampai, yaitu selang rem. Ini mereknya SRP, ukurannya 40 cm. Udah dapat ring juga ya, bagus nih. Seperti ini kalau udah dibuka ya. Kalau kita bandingin sama yang bawaannya terus gini, ukuran 40. Jadi ini kayaknya kisaran ukuran berapa ya ini, 30 kayaknya, jarang ada yang 30. Rata-rata sih 40 sama 45. Ada sih yang jual merek SRP juga itu ukuran 20, kayaknya 20 itu nggak sampai deh. Jadi mending kalian 40 aja. Sebenarnya kalian nggak harus pakai merek ini, kalian bisa pakai merek TDR. Cuma yang TDR itu yang ukuran 40 cm itu nggak ada yang warna merah, karena kan selang remku yang lain warnanya merah. Jadi ya udahlah aku beli yang SRP, walaupun ini agak mahal. Yang TDR itu rata-rata 100 ribuan, ini 150 ribuan. Tapi tadi udah dapat ring tembaga juga sih, lumayan lah. Kayaknya nanti ini salah satunya mau aku bengkokin, soalnya mengikuti yang ini satu aja, soalnya ini yang di modul ABS nya. Oke, ini barangnya udah aku tekuk ya. Ini tadi aku ke bengkel, ini aku udah tekuk sedikit. Sebenarnya agak riskan ya, aku takut patah, tapi kayaknya enggak sih, ini kuat. Segini aja cukup, kalau berani lebih tekuk lagi udah baik. Cuma tadi udah aku coba segini aja udah cukup. Yang ini yang belum tekuk, ini udah tekuk ya, kelihatan ya agak lebih miring yang ini. Oke, aku akan update perkembangannya. Setelah aku pasang-pasang, ternyata sedikit ada masalah soal selang ini ya cuy. Jadi selangnya itu kayaknya kurang panjang dikit. Cuma menurutku ukuran 45 cm itu ada mereknya KTC, tetap gak bisa cuy. Jadi kalau jalur umumnya itu atau bawaannya yang dari sini itu dia masuknya itu lewat bawah sini ke yang ini ya, yang ini, yang jadi nyambungnya itu ke sini. Jadi dia tuh ke sana, ke sini. Tapi kalau aku gituin itu nggak bisa, soalnya ini kaku ya cuy, ini tuh kaku, nggak beresnya agak bengkong. Sebenarnya aslinya ini kan besi melengkung ke bawah sini ya cuy, bukan pakai selang ini. Jadi akhirnya yang jalur yang buat ini, yang selang ini harusnya ngarah ke sini, ini aku pakai yang ini. Jadi itu bisa, jadi langsung ke sini, itu nanti masuknya ke sini. Dan yang di bawah sini yang tadi udah aku tekuk tadi, itu tadi udah aku coba dari belakang itu bisa, dari depan itu bisa. Jadi aku putusin itu dari ini lewatnya ke depan, aku ngalahin jadinya ke depan sini.
ke depan sini, lalu langsung masuk ke sini ya, langsung masuk ke sini. Sedikit lah ada apa ini ya, keluar gini ya, menurutku malah keren. Oke, untuk update malam ini udah gue pasang semua ya. Ternyata yang ini 24 inci cukup ya, atau 60 cm terpasang rapi, batuannya aku pasang semua. Tinggal ini aja nih, kalau ini udah pasti pasnya, soalnya ini udah lah, ini kondisinya sudah sangat rapi ya. Ini ke depan, ini ke belakang, ini dari depan semua. Kalau masang pokoknya ini dikendorin 1 2 3, ini nanti kendorin, agak ditarik dikit. Yang pertama yang dikencangin yang ini dulu ya, 2 ini dulu dipasang, setelah itu yang ini, terus yang terakhir yang ini. Oke cuy, di sini update lagi, ini udah kepasang semua ya. Sedikit cerita, semalam itu banyak drama di bagian sini ya, terutama di baut yang ini, yang 2 ini, antara 2 ini. Itu kenapa aku pakai ring yang gini tuh rembes coy, nggak tahu kenapa ya. Aku pakai ring antara ini berapa, 5 apa 6 gitu, itu setelah aku pasang itu rembes. Aku tuh sempat frustasi, kayak aduh gimana ya gitu, apa ABS nya dilepas, soalnya nggak bisa dipasang cuy, bener-bener nggak bisa dipasang, soalnya rembesnya itu nggak banyak, cuma kayak sedikit-sedikit ada netes gitu. Nah terus semalam itu aku pas istirahat kepikiran, oh ya aku beli yang karet aja. Tadi aku pakai yang model yang gini, yang karetnya agak tebel itu, aku tadi beli 5, aku pakai 2. Sebenarnya tadi beres, tapi setelah aku bleeding di sini udah dapat feelnya tuh, ternyata bocor cuy, malah ini nyembur. Akhirnya aku pakai yang model yang gini, ini sisa 1 yang model ini, sama ada karetnya, cuma karetnya itu lebih dikit. Jadi aku kombinasiin ini 2 sama yang ring ini 1 cuy, yang tembaga sedikit ini 1. Jadi gitu, itu alhamdulillah bisa. Terus aku bleeding sempat agak lama sih bleedingnya ini. Sebenarnya ini masih belum terlalu mantep ya, biasanya ini sambil jalan pemakai nanti keras-keras sendiri. Dan karena risetnya tadi ini udah lama di depan, yang di belakang itu mudah, yang di sini itu sama aku pasang juga sama. Oh sorry, ini tangkinya udah aku pasang karena tadi kebetulan ada yang bantu, jadi pasang sekalian aja. Yang di sini itu langsung, dan di sini sama kayak itu pakai 3 ring biasa yang kayak gini aja. Itu aku bidding udah mantep sih. Oke, ini tambahan untuk yang selang rem ABS itu ya. Mungkin ini ada banjo, apakah sama antara baut banjo ini dengan drat yang dipakai di modul itu ya, besi pakai modul. Kalau kita lihat sekilas, ini tuh dratnya sebenarnya itu beda, yang ini itu lebih halus, yang ini itu lebih kasar. Cuma apakah bisa dipasang ke modul? Itu bisa, jawabannya bisa masuk, dan kalau dikencangkan dia kencang. Apakah seret? Enggak juga, bisa masuk lancar. Tapi anehnya yang modul itu bawaannya, yang bagian dari master rem ke modul itu juga pakai ini 1 itu pakai ini, yang sisanya itu pakai ginian semua. Jadi agak ya, aku sih bilangnya sih bisa ya. Yang ini aku contoh, ini ada master rem. Kalau yang ini masuk, itu tuh bisa lancar gitu, bisa lancar lah. Cuma kalau aku masukin yang ini, itu tuh nggak bisa, seret dia itu, seret. Cuma ini beda, kalau kalian yang ini masukin ke modul itu nggak terlalu seret ya, biasa normal aja, pakai kunci kayak menurutku normal aja. Aku tuh nggak tahu ya, aku sempat pernah lihat itu kayak dratnya kaliper Brembo itu katanya tuh nggak sama kayak drat gini, kayak dratnya itu lebih halus. Mungkin kalau kalian yang ragu bisa pakai drat yang itu, tapi aku belum tahu juga ya, karena aku belum pernah nyoba. Jadi tipsnya itu kayak hati-hati aja kalau masang baut ini ke modul ABS nya. Soalnya waktu itu aku tuh rembes, aku pakai itu rembesnya itu nggak yang banjir gitu ya, gimana ya, kayak kepasang itu kayak basah. Cuma kalau dibuat rem yang ngerem dan keras. Cuma
kalau lama-lama dilihat itu kayak di sininya tuh kayak ada kayak apa ya, basah-basah gitu. Karena rembes itu aku tuh ngencenginnya itu agak berlebihan sampai itu tuh apa ya, dratnya dari ulir modulnya itu sampai ngikut gitu loh, kayak lepas. Alhamdulillahnya itu masih bisa dipakai, mesti masih ku pakai lagi itu masih bisa, masih ngunci. Jadi hati-hati ya kalau kalian masang terus rembes apa gimana. Saran sih pakai yang ring karet itu aja sih, 2 gitu udah cukup. Dan sampai sekarang motornya masih fungsi, remnya masih fungsi, nggak ada masalah sih pakai buat ginian aja. Itu aja sih untuk tambahnya. Oke, ini udah aku coba ya, tadi jalan bentar. Tadi aku coba ABS-nya mati sih, maksudnya di sini nggak nyala terus tandanya ABS-nya berarti berfungsi. Cuma tadi aku mau nyoba sampai ngunci itu belum dapat. Jadi nanti sekalian kalau aku ke jalan aku coba-coba ya, ini penampakannya ya. Di sini rapi lah, cukup lah. Ini pakai selang rem TDR dan SRP ya. Oke, jadi begitu aja ya proses pemasangan dan tips and trik dari selang rem CBR 250 RR ABS ini. Sebenarnya kalau ditanya bagusan yang model kayak gini atau yang beli langsung merek Hel itu yang sudah disesuaikan motor ini, sebenarnya kalau ditanya bagusan sih kayaknya bagusan yang Hel ya, terutama di bentuk selang remnya yang sebagian itu besi, dan yang kedua itu mereknya ya, tahu sendiri merek Hel itu harganya lumayan mahal ya cuy ya. Jadi kalau dibandingin secara langsung sebenarnya bagusan itu, cuma harganya ya tahu sendiri mahal. Ada yang bilang sih performa selang rem Hel itu kayaknya lebih bagus, cuma menurutku kalau untuk harian atau sebenarnya udah merek-merek kayak TDR, KTC gitu-gitu udah cukup lah. Oke, di situ aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.